puji dan kita sembah. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Glory bagi Tuhan. Terpuji kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
kasih Bapa, syukur kami sudah datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami ada Tuhan di tempat ini, kami boleh diselamatkan oleh karena kasih-Mu Bapa dan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan meninggikan nama menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian dan sembah kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Ada sukacita bagi saudara. Haleluya. Mari kita bersama bagi Tuhan. Kita
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersuka cita sekali sore hari ini. Luar biasa. Kami persilakan Kor umum untuk memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan.
berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa. Dan kami akan berikan yang terbaik untuk Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu terus mengalir dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, yang berkenan menyapa kami melalui Sang Firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam sore hari ini, dalam perayaan Paskah, di mana kami boleh memperingati, mengingat rayakan kematian dan kebangkitan-Mu, yang membuat kami kembali kepada rancangan-Mu yang semula, penciptaan kami di dalam Sang Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, dalam kesempatan sore ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memohon anugerah dan belas kasihan-Mu untuk kami menghayati pembacaan firman Tuhan dan pengajaran di sore hari ini. Terangilah mata batin kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah Tritunggal, sekarang, selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat Paskah untuk kita sekalian. Dan kita bersyukur karena kesempatan sore ini kita boleh bersama-sama merayakan Paskah dengan tubuh yang sehat dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42. Injil menurut Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-42. Lukas 23 ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Amin. Bapak Ibu, di kesempatan Paskah yang kudus ini, kita akan merenungkan satu kebenaran menurut tulisan dari Jana Suci Lukas, yang adalah salah satu dari 70 murid Yesus. Di sini kita melihat sebuah doa dari penjahat di sebelah Yesus. Apa kaitannya Pak dengan Paskah? Dan mari kita melihat bahwa Paskah ini bicara sebenarnya sebuah pendalaman doa akan pengorbanan Kristus yang menjadikan Bapak, Ibu, dan saya kembali kepada gambar Allah. Maka fokus iman Kristen ialah kembali pada penciptaan. Nanti ketika Bapak Ibu kembali kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan, kita akan dikembalikan kepada Taman Eden Allah yang pertama itu. Dan panggilan hidup orang Kristen dan orang percaya adalah kembali kepada gambar Allah. Nah, itu sebabnya kita akan belajar satu tema, doa penjahat di sebelah Yesus. Penjahat ini mewakili kehidupan manusia yang syarat dengan dosa. Ketika manusia jatuh mengikuti maunya, kehendaknya sendiri, maka manusia jatuh dalam 4 hal. Yang pertama iblis, dosa, maut, dan kefanaan. Iblis, dosa, maut, dan kefanaan. Manusia yang tadinya hanya taat pada Allah, sekarang taat pada iblis. Itu yang membuat manusia akhirnya tidak tepat sasaran dalam panggilan Allah untuk segambar dengan Dia.
Makanya dosa itu bicara ketidaktepatan. Lalu mereka dibawa pada maut. Artinya apa? Tidak ada yang bisa lepas dari kuasa dosa. Yang ada hanya hukuman kekal, yaitu maut. Dan yang terakhir itu fana. Bapak Ibu kalau baca kitab Kejadian, makanan manusia itu bukan kucing, anjing, ayam, kambing, sapi sebetulnya. Tapi kalau melihat Kejadian pasal 1 ayat 29-30, makanan manusia adalah apa? Mana? Sayur dan buah, tumbuh-tumbuhan yang bergizi. Tetapi karena dosa, makanan itu menjadi berbeda. Yang tadinya tidak makan daging, akhirnya makan daging. Makanya dalam gereja mula-mula ada yang namanya puasa. Memasuki minggu pekan suci ini, dimulai Rabu Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Gereja mula-mula melaksanakan puasa 40 hari. Makan hanya sayur dan buah. Untuk apa? Untuk mengingat kembali penciptaan pada awalnya di Taman Eden. Kenapa? Karena manusia akan kembali ke sana di dalam gambar Allah. Menarik kan itu ya? Maka dalam doa penjahat, inilah gambaran kita kan. Di sini ada yang merasa bukan penjahat, ada yang merasa suci bersih. Gak ada ya? Kita semua ini penjahat. Kata Roma pasal yang ke-6 ayat yang Roma pasal 5 ayat yang ke-6 ayat 8 ayat 10, kita ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa dan musuh Allah. Itu apa kalau bukan penjahat? Apakah kita mengakui diri kita di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, ketika aku melihat batin dan kalbuku penuh dengan kemunafikan, kejahatan, kesombongan, keserakahan, dan keangkuhan rohani. Kalau orang Kristen tidak menyadari itu, berarti dia bukan Kristen, masih sombong di hadapan Tuhan. Rohaninya angkuh. Nah, kita belajar dari berdoa penjahat ini. Di tengah-tengah Paskah ini, sudahkah Bapak Ibu dan saya terus memeriksa hati dan menjaga batin kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan, untuk bisa menghayati kebangkitan Kristus seperti penjahat di sebelah Yesus yang mengatakan, ingatlah akan aku ya Tuhan, orang berdosa ini, kalau mau datang sebagai Raja. Kok tegang semua? Sudahkah Bapak Ibu dan saya mengingat keadaan kita? Kita ini orang berdosa yang hanya butuh pengampunan Tuhan. Atau masih sombong rohani? Karena merasa punya pangkat, punya jabatan, punya uang, sehingga tidak butuh Tuhan tak? Saya ini kadang ketemu orang banyak, oh posisi Pak Adi, kok Tuhan Berarti gak Tuhan sama hantu. Hanya dua kan, Tuhan apa hantu? Kalau kita bicara Tuhan, berarti kita membutuhkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada yang gak butuh Tuhan di sini? Gak ada, semua butuh Tuhan kan? Jadi jangan pernah bilang kok semua Tuhan. Kalau kita masih berkata begitu, berarti sombong di hadapan Tuhan. Tunggu tanggal main. Kadang juga kita berkata begini, ya Tuhan, itu sebelah itu kok tidak sungguh-sungguh, kok udah pena. Iya dong? Kita yang doa pagi, yang sungguh-sungguh doa puasa, kok ini ya berkata ini. Itu juga tidak boleh, itu juga kesombongan. Karena apa? Mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan merasa kita lebih berjerih payah dari orang lain. Itu ya sombong, tapi diselubungi dengan rendah hati. Ini yang bahaya. Berarti ikut Yesus ini gampang apa susah? Angel. Jadi orang percaya itu tidak gampang loh. Maka inilah yang perlu kita
kita hayati dalam peristiwa Paskah ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti penjahat yang berdoa, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai raja. Seperti guru kini yang sudah dipanggil Tuhan. Adakah Bapak Ibu dan saya juga seperti guru kini dalam akhir hidupnya tetap di dalam Yesus? Halo? Atau murtadin? Berbahaya loh Bapak Ibu Saudara. Kadang tekanan hidup, masalah kehidupan itu membuat kita bisa murtad. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Lihat yang situ diberkati, uripe nakal tapi kok diberkati. Kita yang ke gereja, yang pelayanan, yang WL, yang main choir. Kok hidupnya gini-gini aja Pak? Lama-lama pahit, murtad. Nah itu makanya perlu menjaga batin ini. Maka ketika Yesus datang nanti, Yesus berkata satu hal, adakah aku dapati iman di bumi? Adakah Bapak Ibu masih beriman pada Tuhan Yesus? Di Paskah ini saya mau tanya, masihkah kita Kristen hari ini? Atau Sopi dan yang lain? Jangan sampai amit-amit cabang bayi. Bu, sampai kita. Jangan sampai bab pindah ke yang lain. Nanti tafiaro orang menganggap. Apa tafiaro? Ambiar. Nah ini penghayatan yang hari ini kita boleh lihat dalam peristiwa ini. Kalau Bapak Ibu lihat Lukas tadi pasal 23-42 itu masih berhubungan dengan pasal 18 sampai pasal 23 ayat 66 ya. Di sini Lukas memulai bersama dua penulis Injil lainnya menceritakan tentang kehidupan hari-hari terakhir Yesus. Ini menunjukkan kesengsaraan dan memasuki masa-masa di mana Kristus akan mati dan bangkit. Bapak Ibu tahu namanya penjahat sebelah Yesus? Siapa namanya? Ada yang tahu nama penjahat sebelah Yesus? Sebelah kiri apa kanan? Yang ngomong ini loh, ini sebelah kiri apa kanan? Lu ada orang di sini. Ini sebelah kiri apa kanan yang ngomong? Sebelah kanan apa? Dari mana? Itu dokumen sejarah gereja. Eusebius abad keempat mencatat bahwa penjahat yang berkata ini namanya Dismas, bukan Dimas. Dismas. Dia penjahat yang posisinya di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yang di sebelah kirinya tidak pakai nama. Kenapa? Karena menolak Yesus. Bapak Ibu, meskipun penjenengan dan saya mengalami saat-saat sulit, tapi nama kita diingat di surga. Amen. Jangan sampai nama kita tidak dikenal di surga. Berbahagialah orang yang namanya dicatat dalam buku kehidupan. Wong dicatat di buku vaksin booster ya senangnya bukan main kok. Vaksin gitu ya. Apalagi dicatat di surga. Sama seperti Lazarus dan orang kaya kan. Kenapa orang kaya ada namanya? Karena menolak Yesus. Lazarus yang miskin, yang hina punya nama. Kenapa? Percaya Yesus. Pilih yang di. Pilih yang mana? Inilah Dismas yang berdoa, Yesus ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai raja. Permohonan ini berbeda dengan ucapan yang di sebelah kiri yang mengejek Yesus. Jika Engkau anak Allah turun dari salib. Coba kalau Yesus itu hatinya tidak bersih ya, turun kok salib menang. Terus kita ambil lagi, gak selamat kita. Kalau penjahat dia bilang, prajurit bilang, jika Engkau anak Allah turun dari salib. Lalu Yesus turun, marah, kurang ajar. Rumah kamu gak loro kan? Terus Yesus turun. Bangkut kita gak karu-karuan. Gak jadi orang Kristen kita.
Tapi tidak, Yesus ngomong apa? Satu kalimat. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka apa? Ucapan itu membuat Dismas bertobat. Ketika orang memusuhi kita, cukup kali katakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Itu ucapan kasih itu membuat penjahat bertobat. Gelap Gusti Yesus yang penuh kasih kepada orang berdosa. Bapak Ibu, kalau saya melayani di beberapa tempat melewati jalan, kadang naik sepeda motor, Pak Jonan ya. Sepeda motoran itu siang-siang pelayanan itu jalan. Itu kadang saya lihat orang-orang yang ada di pinggir-pinggir kita bicara, itu sampai ke saya ya minta maaf bicara, hidupnya susah. Saya berpikir dalam hati itu gini ya, orang-orang yang apa namanya yang kita ini yang ada dalam dosa, bukan saya menghakimi mereka dosa, enggak, cuman kita semua ini kan orang berdosa kan. Tanpa Yesus itu bisa apa kita? Saya baru berpikir orang itu kalau sudah dicengkeram oleh iblis itu dibuat hancur badannya, dibuat sakit. Itu loh kekuatan dosa seperti itu. Makanya kenapa Allah menangis akan dunia ini melihat manusia yang tadinya mahkota ciptaan Allah, tapi mereka memilih berdosa. Makanya kenapa Allah menangis. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Apakah Bapak Ibu juga peka dalam itu? Dan orang-orang yang membutuhkan apa es kayak gomai, tak apa-apa, semoga bincang yang baru, kena ya susah. Begitu. Gereja bukan lagi menjadi tempat pelayanan, tapi industri marketing. Bukan lagi bagaimana menolong banyak jiwa, tapi bagaimana amplop persembahan penuh. Mengundang hamba-hamba Tuhan terkenal supaya apa? Gereja yang kosong jadi penuh, perpuluhannya kebemane, duitnya akeh maneh. Berarti kita sedang memanfaatkan hamba Tuhan, kurang ajar sekali. Tegang kakek. Hari ini khotbah saya tegang-tegang semua nih. Saya minggu pertama kan khotbah di GBI Kapasari. Jadi mulai GBI Kapasari minggu pertama, minggu kedua di GBI Berkat Bagi Bangsa. Tegang semua. Saya bingung tegang semua apa ya? Di sini pun juga biasanya ujung tegang kami sekarang. Bapak Ibu kembali dalam bagian ini. Penjahat yang kedua ini menunjukkan keyakinan yang hebat kepada Tuhan Yesus, sebab dia melihat Tuhan Yesus sedang sekarat di kayu salib. Namun dia percaya Kristus akan datang sebagai Raja. Makanya dia bilang, lalu ia berkata. Kata berkata ini diulang beberapa kali menjadi sebuah semacam permohonan yang diminta oleh penjahat ini berkali-kali. Yesus ingatlah akan aku, Yesus ingatlah akan aku, Yesus ingatlah akan aku. Sudahkah Bapak Ibu mengingat Tuhan Yesus dalam hidup ini? Atau yang diingat kesalahan orang? Atau yang diingat dosa orang lain? Tidak pernah mengingat Tuhan Yesus. Tidak heran kalau hatinya penuh kepahitan, sehingga wajahnya angker kayak bulan. Tidak pernah ada kemuliaan Allah. Kenapa? Batinnya nyimpan pahit hati, batinnya menyimpan kesalahan orang lain. Belajar seperti Tuhan Yesus yang hatinya bersinar terang, hati kebangkitan. Sore ini kita belajar ya, hati kebangkitan. Coba dilihat teman kanan kirinya. Padahal apa orang kayak apa pakai masker Pak? Petang. Coba dilihat kanan kirinya, itu wajahnya sumringah atau begedut, nyaprut. Oh nyaprut. Itu sebabnya kita belajar dalam sore hari ini doa dan air mata sukacita dalam doa penjahat di sebelah Yesus. Yang pertama, coba dilihat ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat 34.
Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaian. Kita melihat penjahat ini menaikkan sebuah doa ingat maaf. Kenapa? Karena dia mengingat sebuah kasih yang kudus. Ampunilah mereka. Bahkan dalam pengajaran para rasul kita diminta 3. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka yang mengutukmu, dan berpuasalah untuk mereka yang membenci kamu. Berkatilah, berdoalah, berpuasalah. Nyangel apa itu? Delok bendino kudu tak blender ae, Mas. Tapi Kristus memberikan sebuah teladan iman. Berkatilah mereka yang menganiaya, berdoalah untuk mereka yang mengutukmu, dan berpuasalah bagi mereka yang membencimu. Coba. Amin. Iku nek gak Kristen gak ono ngene iki. Sampun siap Bapak Ibu. Dan saya mau katakan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu belajar lebih dalam mengenai iman Kristen, musuhnya akeh. Yang gak suka banyak, gangguannya banyak. Siap? Kelompok Pak. Ikut Yesus itu gangguannya banyak, musuhnya banyak, yang gak suka banyak. Siap? Belum siap? Ada yang siap, ada yang sudah siap Bapak Ibu? Loh, katanya orang yang lebih dari pemenang, toh? Sudah mengalami kebangkitan kan? Yakin nanti dibangkitkan waktu mati nanti? Oh, yakin ini dari waktu. Halo, yakin nanti bangkit dari orang mati? Kasih yang kudus yang kedua, ayat 41 dalam Lukas 23 ayat 41 kita belajar apa lagi? Kita memang selayaknya dihukum. So, kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini bicara soal pengakuan yang kudus, kerendahan hati. Sudahkah setiap hari kita berdoa, Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa? Atau kita merasa sok suci, bersih dari yang lain? Kayak ahli Taurat. Orang yang sok suci itu pasti memandang rendah orang lain. Dan pasti nunjuk-nunjuk dengan jari kesalahan orang. Apalagi senang gosip. Kalau sudah gosip, kesalahan orang nomor 1. Tapi tidak pernah melihat kesalahannya sendiri, tidak pernah melihat dosanya sendiri. Sukanya mencampuri dosa orang lain. Ada di sini yang seperti itu? Ada di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Ada yang ngaku. Tidak ada. Di sini semua menyadari dosa-dosa. Halo Bapak Ibu, kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman di kos, satu kos, atau kumpul dengan tetangga, yang dibicarakan apa? Saling nguatkan atau loh, tonggo sebelah itu loh, bojone 5. Setelah itu disebar-sebarkan kemana-mana. Kan kita kan hobi gitu kan biasanya kan. Kalau ngerasain dosanya orang itu hobi. Ditambahi masako, miwon, sasa. Setelah itu disiarkan kemana-mana. Makanya Tuhan Yesus bilang orang Farisi itu ular berludah. Kenapa? Ilate loro, beracun. Orang Kristen pun ya begitu. Kalau lidahnya 2 berarti ular berludah. Bercabang lidah kata Rasul Yakobus. Satu di depan ngomong baik, satu ngomong jahat. Itu apa gak ulong ini? Sudahkah kita mengakui dosa-dosa kita? Memohon Allah menolong kita untuk berubah? Atau merasani orang lain? Terus
ya. Ojo, jangan ngomong ya. Ya, itu seperti aja. Ngomong. Ya. Tapi nanti ke orang lain ya, jangan ngomong lagi ya. Nanti ke sebelah, jangan ngomong lagi ya. Akhirnya sak gereja ngerti kabeh. Mari di Paskah ini kita belajar pengakuan yang kudus untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Bersihkanlah aku dari kesombongan batin. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 43. Tadi ya yang sudah kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Banyak yang bilang lupa, penjahat di sebelah Yesus ini kan tidak dibaptis, gitu ya? Kok bisa selamat, Pak? Kan Alkitab bilang yang percaya dan dibaptis, maka selamat. Nah ini nggak dibaptis, Pak. Saya mau tanya, baptisan itu membicarakan apa, Bapak Ibu? Kalau ditenggelamkan, terus dikeluarkan. Ini nggak tobat, sing suwi. Coba masih belum tuh baru diangkat. Kenapa? Apa makna baptisan, Bapak Ibu? Ditenggelamkan, berarti apa itu? Mati bersama Yesus. Lalu diangkat keluar, berarti apa? Bangkit bersama, menjadi hidup yang kekal. Coba Roma pasal 6 ayat 3. Baca dulu. Roma 6 ayat 3. Nanti balik ke sini lagi. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Ayat 4. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh apa? Baptisan dalam kematian. Itu dicelupke supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, diangkat dari antara orang mati oleh apa? Kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu makna baptisan. Makanya sakramen baptisan itu menyelamatkan. Sekarang kembali ke penjahat tadi. Penjahat ini dibaptis enggak? Penjahat ini dibaptis enggak, Ibu? Dalam kematiannya. Iya, kalau Pak Jonet sudah besok, karena sudah ikut PA saya. Penjahat ini dibaptis, Bapak Ibu, walaupun tidak pakai air, tapi dia dibaptis di mana? Disalib bersama kan? Bukankah baptisan itu artinya mati dan bangkit? Iya enggak? Jadi penjahat ini adalah ambil bagian juga dalam baptisan apa? Mati disalib bersama Yesus. Dan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama aku di. Berarti kan bangkit. Ini bicara baptisan yang kudus. Di Paskah ini kita belajar kasih yang kudus, pengakuan yang kudus, baptisan yang kudus, yang membuat hidup kita semakin bermakna. Sebab Dia itu ada hari esok, sebab Dia itu terus karena Tuhan yang hari esok hidup jadi berarti seperti yang hidup. Itu kan berarti kan? Di sini nggak ada yang nggak berarti, semua berarti bagi kita. Kalau kita selalu menyadari dosa-dosa kita dan melihat kasih Allah yang besar. Bapak gereja yang bernama Jana Suci Ishak dari Syria mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang mengenal kelemahannya sendiri, karena pengetahuan ini akan menjadi fondasi, akar dan awal dari segala kebaikan.
Kenapa? Tidak sombong. Dia akan semakin rendah hati, rendah hati, rendah hati. Demikian juga Bapak Gereja Santo Antonius Agung mengatakan, mereka yang benar-benar diberkati bukanlah mereka yang dapat melakukan mujizat dan melihat para malaikat, tapi mereka yang benar-benar diberkati adalah mereka yang mampu melihat dosa-dosanya sendiri. Sehingga Bapak Ibu, Yesus yang hidup, yang telah bangkit itu meningkatkan kasih Allah akan dunia yang rusak, yang jahat ini seperti kejahatan. Sebab itu, setiap kerusakan dalam diri kita yang nanti membawa pada kematian tidak bisa diselesaikan dengan agama, tapi diselesaikan dengan apa? Kasih. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Terus sambung, oh soto Betawi. Sebab kasih mengalirkan kehidupan yang memulihkan kerusakan menjadi baru. Kebangkitannya mengalirkan kasih yang membuat Bapak Ibu menjadi manusia baru, yang tetap kuat melewati saat-saat yang sulit ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, orang benar hidup oleh iman. Masih percaya Bapak Ibu sama Tuhan Yesus? Amin. Zaman bekasan, ojo ngali kepaten iman. Bisa tulis lan bisa waca, wong bener urip ing GPI-an. Ya kan, jemaat Didian hidup karena saya kemarin itu siaran di Sangkakala. Ada satu jemaat itu nggak tahu siapa yang telepon saya, minta Pak Randy nyanyi lagu Jawa. Jadi saya sambil siaran nyanyi lagu Jawa. Nggak tahu ini kerjaan itu apa sih gitu ya. Nggak tahu namanya siapa, nggak ada namanya gitu. Pak Randy, saya pengen biar Pak Randy dengar lagu Jawa, nyanyikan sekilas Pak. Jadi ini siaran nyanyi lagu Jawa. Untuk kan nyanyi ojo sumelang putrane Gusti. Pak Jonet ngaju dongeng gitu ya. Gusti Yesus kang wis parek pitutur. Terus manut kang padha mamrut. Entuk soto Betawi. Baik Bapak Ibu, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus Allah yang Esa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berterima kasih karena kebangkitan-Mu, karena kasih-Mu yang besar telah memulihkan kerusakan kami menjadi manusia baru, seperti Dismas penjahat di sebelahmu. Kami bersyukur, walaupun dalam keadaan yang sulit hari ini, kami mensyukuri karena nama kami tercatat di sorga. Terima kasih ya Tuhan, berkati gembala sidang tempat ini, berkati hamba-hamba Tuhan, para majelis jemaat dan sidang jemaat di GPI Dian, baik di Ngagel maupun di Karangjangan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Rekan-rekan yang mengikuti juga secara online, Tuhan juga memberkati untuk kami tetap mengindahkan, mengingat karya Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bagi Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin.
Haleluya. Sudah diberkati firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bayangkan kalau penjahat itu langsung ya diberikan firdaus, apalagi kita yang setia, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Terima kasih ya banyak pendeta terakhir Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, mari kita dengan pengumuman. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita terus hidup berfirman Tuhan dan kita belajar tentang firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Bapak Henry tadi. Kita memberkati dan kita berdoa dan kita berpuasa. Jadi sekali lagi atas nama Majelis dan Jemaat di antara menjangan menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Bapak Henry Prayitno untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dalam sukses pelayanan dimanapun melayani. Terima Tuhan akan mendengar dakwah ibadah untuk minggu ke depan. Yang pertama, doa pagi tetap terus ada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai jam 4:30 ya. Jemaat bisa datang langsung ke gereja atau bisa ikut meeting. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 19 April jam 5 sore itu ada ibadah WBI. Ibadah WBI hari Selasa tanggal 19 April yang bertugas WL-nya Ibu Yayu. Kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Sumarni. Kemudian untuk hari Jumat itu khususnya untuk remaja, yaitu ada persekutuan. Kemudian untuk ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 24 April, yang bertugas BL-nya Ibu Yanti Budi, kemudian singernya itu Ibu Yayu dan Ibu Yuli. Kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh PJN Bapak Budi Utomo. Akhirnya Bapak dan Ibu Sugeng. Seragamnya seragam bebas. Ya, saja pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu adalah pengumuman yang ada. Saudara, setelah nanti pemberkatan kita diberkati oleh hambanya, Bapak Gembala kita. Saudara tetap duduk, ada berkat yang akan kita terima. Ya, jangan ada yang pulang, nantikan berkat melimpah. Setelah kita menikmati berkat rohani, ya pasti ada berkat jasmani. Dan juga saudaraku, jangan lupa kita terus ya bergelora bersemangat untuk membayar iuran sosial. Ya, kita penting mengikuti kegiatan gereja dalam sosial ini, karena kalau kita tidak bayar nanti tersendat ya, supaya daftar sosial itu bertambah. Demikian juga rencana kita retreat di Batu ya, di Villa Ines sudah ketemu, karena nanti kawan-kawan kita di Mandiri. Kalau kita nanti retreat lagi di Mandiri itu sudah dibangun, karena sekarang ini masih mau renovasi ya, dan jalannya itu jalan ketereset itu lalu berliku-liku dan naik. Saya yakin kalau tahun depan kita retreat ke sana
jemaat Tuhan juga diberkati mobil baru. Amin. Haleluya. Untuk ke Pretes ya. Nah, jangan lupa juga bayar iurannya supaya buat safety itu ya. Jadi jangan lupa ditunggu sampai ya nanti tanggal 24 atau paling lambat tanggal 1. Dan siapa yang sudah terdaftar ikut, mohon perhatiannya. Ya, itulah kita akhiri pada sore ini. Kita nanti akan menerima doa syukur dan doa berkat oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dario Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur. Terima bersatu hati menghadapi hadirat Allah. Bapa yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Seperti penjahat mengatakan, ingatlah aku kalau Engkau datang sebagai raja. Ingatlah saya Tuhan, ingatlah jemaat kami. Diam ini Tuhan, kami sudah siap untuk menunggu kedatangan-Mu. Bapa dalam surga, berkatilah hamba-Mu, Pendeta Pak Rian. Tuhan, teguhkan iman dan percaya. Berkatilah sidang jemaatnya, berkatilah pelayanannya. Sebab Engkau sudah pakai beliau untuk menyatakan berkat pada hari Paskah ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati kami semua yang hadir ini. Kami ditegur, dinasihati untuk lebih dekat kepada Engkau, lebih kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah berkati kami semua. Sidang jemaat, mari kami angkat kedua tangan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang sebagai Raja hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pulanglah dalam damai dan sejahtera. Amin. Amin. Selamat pulang Tuhan.